Pilih MUI apa PKI? Ente jual, gue beli. Beri maklumat MUI ancam penguasa, oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Sudah keterlaluan. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan MUI melalui maklumatnya. Revisi Undang-Undang KPK, MUI diam. Ketuk palu Undang-Undang Minerba, MUI diam. Ajukan RUU Omnibus Law, MUI diam. Keluarkan Perpu Corona, MUI diam. Naikkan BPJS, MUI pun diam. Tetapi untuk RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP, MUI berang. Tidak bisa diam lagi. MUI sepakat untuk menolak RUU HIP dan tidak tanggung-tanggung. Penolakan ini didukung oleh MUI di 34 provinsi, yang berarti seluruh provinsi tidak hanya menolak, tetapi MUI secara tegas menuduh ada oknum yang mendesain RUU HIP ini untuk mendistorsi Pancasila dan membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pancasila disabotase maknanya menjadi Trisila, lalu Ekasila, yaitu gotong royong. Mau dikemanakan ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama itu? HIP bukan saja ancaman terhadap Pancasila, tetapi pada akhirnya akan membunuh agama. Kalau sila pertama diabaikan, lalu mau dikemanakan agama, terutama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia? Tak hanya menolak, tapi MUI meminta agar oknum di balik RUU HIP ini diusut dan ditindak tegas. Bahkan MUI meminta keterlibatan semua umat Islam untuk melaporkan jika ada indikasi kebangkitan PKI dimanapun berada. Indikasi kebangkitan PKI dimanapun berada. Melaporkan ke markas TNI terdekat. Lah, kenapa harus ke markas TNI? Sudah segawat itukah? Ada sejumlah oknum, kata maklumat itu. Sepertinya MUI sudah mengendus. Siapa yang mereka endus? Atau siapakah yang diendus oleh MUI? Dan bisa ditanyakan langsung kepada MUI siapa nama-nama yang sudah dikantongi itu. Tak mungkin institusi sekelas MUI menyebut oknum jika tak punya data. Setidaknya ada indikator yang kuat. Bongkar di situ. Dan lebih tegas lagi, MUI mengancam akan mengerahkan seluruh umat Islam untuk melawan kebangkitan PKI, berada di garda terdepan untuk ganyang PKI. Akankah muncul gerakan umat mengawal maklumat atau GUMM-MUI? Jika penguasa abai tak membatalkan RUU HIP, hampir pasti umat akan bergerak, entah apapun nama wadahnya. Bisa GUMM-MUI dan bisa yang lain. Dari sinilah kekecewaan dan kemarahan umat selama ini kepada pemerintah akan tertumpah. Lebih dahsyat dari kemarahan dalam kasus Ahok, yaitu lebih dahsyat dari kemarahan mereka kepada Ahok menjelang Pilkada DKI. Dalam kasus Ahok, hanya MUI Pusat yang mengeluarkan fatwa terkait HIP. MUI Pusat mengeluarkan maklumat yang didukung oleh MUI Provinsi di seluruh Indonesia. Tidak main-main, kompak. Semua umat Islam bersatu untuk menggilas PKI dan siapapun yang mendukungnya. Jakarta, 13 Juni 2020. Sementara itu, Purnawirawan TNI Polri tolak RUU HIP. Sementara itu, MUI se-Indonesia. Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Nomor Kep garis 1240-DP garis MUI garis miring 6 garis miring 2020. Mencermati dengan sesama terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP, setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, maka kami Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan maklumat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab, dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Sehingga
Sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut. Yang kedua, bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila. Ketiga, memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila, yakni gotong royong, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 sila tersebut. Yang keempat, meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, terutama peristiwa sadis dan tak berperi kemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya. Namun, pasca reformasi, pada aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya di masa lalu dengan memutarbalikkan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun. Kelima, kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Keenam, meminta dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini. Ketujuh, mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan kedok, mari segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat. Kedelapan, bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.